Ibu ya. Makanya di sini disebut sebagai kompleks candi itu karena di sini ada 5 buah candi. Jadi nanti kita akan melihat candi-candi Hindu di dataran tinggi Dieng, dan candi-candi dataran tinggi Dieng ini juga dinyatakan sebagai candi Hindu tertua di Pulau Jawa. Candi tertua Pak Bambang. Artinya candi tua sini. Arjuna Candi itu Hindu. semuanya ini satu kompleks semuanya. Tidak Bapak, Oh, tidak. yang bernama Candi Arjuna Hanya satu. Ya. Dan Candi Diengnya? Candi tertua di kompleks Candi Arjuna. Oh, nggih. Kalau sebutan Candi Dieng itu berarti candi yang ada di dataran tinggi Dieng. Oh, ya. gitu. Candi Di dalamnya masih banyak candi lagi lah. Iya, Pak. Nggih. Cuma memang tempatnya terpisah. Candi Hindu tertua. Muslim sudah Muslim. Jadi kalau sekarang candi ini kalau sama masyarakat Dieng sudah tidak digunakan sebagai tempat ibadah, tapi masih dipakai tempat ibadah oleh umat Hindu yang ada di luar dataran tinggi Dieng. Pakai dulu ya. Oke, jadi ada peminjaman kain ya Bapak Ibu ya. Di sini ada kain batik khas dataran tinggi Dieng, di mana menggambarkan tentang dataran tinggi Dieng ya. Secara khusus, kenapa secara khusus? Karena gambar yang ada di situ hanya digunakan sebagai ikon dari dataran tinggi Dieng, yaitu candi Arjunanya, kemudian tanaman kentangnya, dan juga Arika. Nah, gambar-gambar yang ada di situ ini merepresentasikan 3 hal yang tadi saya sebut ya. Ada candi Arjuna, gambarnya ada di situ, kemudian ada gambar daun, itu merupakan daun dari tanaman karika, kemudian ada bunga-bunga, itu bunga dari tanaman kentang. Ada juga di situ digambarkan ada gambar awan, itu karena dataran tinggi ini dikenal sebagai negeri di atas awan ya, karena kita berada di ketinggian di atas 2000 mdpl. Kemudian juga seringnya ada fenomena lautan awan di dataran tinggi Dieng, sehingga layak sekali ketika dataran tinggi Dieng disebut sebagai negeri di atas awan. Negeri di atas awan. Di Dieng. Dari SMP Negeri 7 Gresik dia bisa telepon di sana aja. Iki musuh Arjuna iki, buta-buta kabeh iki. Buta cakil. Ayo. Musuh Arjuna iki. Candi Arjuna. Musuh Arjuna. Abad ke-7 sampai dengan awal abad ke-9. Jadi kemungkinan untuk awal pembangunannya jadi sekitar abad ke-9. Jadi candi-candi ini dibangun pada masa Mataram kuno. Dan Mataram kuno ini itu ya Bapak Ibu ya. Kalau Mataram itu Islam, tapi kalau masih ada kata kuno itu Mataram Hindu. Ya, jadi dibangun pada era Mataram kuno, Indonesia adalah Indonesia Jaya. Kemudian untuk candi-candi ini seperti biasa, candi-candi ini ada ornamen-ornamennya tersendiri. Kemudian bagian-bagian candi, kalau di sini ini ada 3 bagian utama. Yang paling bawah itu adalah Burloka, kemudian yang tengah itu Loka, dan yang paling atas sendiri ini adalah Swarloka. Jadi Swarloka itu memiliki Padma. Padma itu puncak yang paling tinggi, di mana itu menggambarkan kedekatan antara manusia yang sudah meninggalkan kehidupan
kehidupan duniawinya dan mempersembahkan dirinya penuh ke sang pencipta gitu. Jadi kalau yang paling bawah ini menggambarkan hubungan manusia dengan manusia, ya masih manusia yang masih kental dengan duniawinya, nafsu ke duniawinya. Kemudian kalau yang tengah yang besar loka ini manusia yang sudah mulai meninggalkan kehidupan duniawinya, lebih memperbaiki diri untuk mencapai nirwana. Nah yang atas ini manusia yang sudah benar-benar meninggalkan kehidupan duniawi dan benar-benar mempersembahkan hidupnya ini untuk dewa dewi. Nah, seperti itu. Jadi kalau di agama Hindu itu biasalah sama kayak di kita ya. Kalau yang paling atas sendiri itu kan ada kasta-kastanya, ada kasta Brahmana, itu yang pemilik yang bagian atas sendiri itu adalah dari kasta Brahmana. Nah untuk candi-candi di sini Bapak Ibu bisa dilihat ya, ada 1, 2, 3, 4 yang berdiri sejajar. Ini namanya candi utama, disebut sebagai candi utama. Fungsinya adalah untuk tempat beribadah bagi umat Hindu. Ada satu candi yang berada tepat di depan candi Arjuna, itu adalah Candi Semar. Candi Semar ini bukan merupakan candi utama ya. Candi Semar ini sebutannya adalah candi pengiring atau candi pembantu dari Candi Arjuna. Sebenarnya untuk masing-masing candi utama ini memiliki candi pengiring Bapak Ibu. Karena fungsinya berbeda. Candi utama digunakan untuk ibadah, candi pengiring ini digunakan untuk satu mempersiapkan alat-alat ibadah ya, kemudian menyimpan kembali alat-alat ibadahnya. Jadi umat Hindu tidak diperbolehkan masuk ke dalam candi sambil membawa persembahan yang belum selesai disusun atau dirangkai. Jadi mereka masuk ke dalam candi ini sudah benar-benar siap ya. Jadi tidak diperbolehkan masuk ke candi utama dalam kondisi yang belum siap seperti itu. Jadi semua hal dilaksanakan di luar dari candi utama. Yang masuk ke candi utama berarti yang sudah benar-benar siap menjalankan ritual. Itu pun biasanya ya Bapak Ibu ya, yang masuk paling hanya 1-2 orang yang memang dianggap sebagai sesepuh atau tetua dari rombongan ibadah ya. Jadi nanti lainnya biasanya akan berada di bagian luar saja gitu. Nah untuk candi-candi di dataran tinggi Dieng ada yang satu yang istimewa Bapak Ibu ya. Hanya ada di dataran tinggi Dieng candi Hindu yang penggambarannya itu ada mengandung 3 dewa. Jadi kalau candi-candi Hindu di daerah lain itu biasanya satu candi menggambarkan 1 dewa saja. Tapi di dataran tinggi Dieng ada satu candi, yaitu Candi Sri Kandi. Di mana di dindingnya ini ada relief 3 dewa. Murti, jadi 3 dewa utama di agama Hindu. Dan ini luar biasa sekali karena satu-satunya ya di Indonesia yang seperti ini. Candi Sri Kandi ini. Kalau yang lainnya memang sudah tidak terlihat lagi Bapak Ibu untuk reliefnya karena ya kerusakan alam lah, berbagai hal ya. Dulu ditemukan juga gara-gara jadi dulu tertimbun itu juga karena adanya letusan Gunung Merapi, kemudian terendam air telaga, setelah itu abrasi dan sebagainya, udara, angin, hujan. Nah ini mempengaruhi ketebalan dari relief yang sampai sekarang sudah tidak bisa kita saksikan lagi. Oke, daripada keburu hujan, foto bersama boleh? Oke ya. Nanti